tanazalur rahmatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Gesik Nampluh Belanggang, Tunku Imung Kampung dan seluruh perangkat desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan seluruh jajarannya, dan juga tokoh masyarakat baik yang mewakili masyarakat Semarang di DPRK Biren, dan juga salah seorang tokoh Kabupaten Biren yaitu Tunku Haji Mukhlis yang baru saja tiba di tempat kita. Katanya beliau pulang dari Banda Aceh. Alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir di tempat kita untuk mengikuti acara. Dan juga kepada seluruh masyarakat baik yang agam maupun yang inang, bila kemah nama sebut nama satu persatu, juga kepada seluruh guru-guru yang mengajar di TPA, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam yang berbahagia ini barangkali nyokan penampilan pertama di Kampung Langgar nyoana salah dong nyokan kali kedua kali kedua ada kedua. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang Allah kecualikan daripada golongan yang merugi. Yang kedua, watawasau bis sabr, artinya menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. 4 perkara tersebut adalah tujuan hidup kita agar kita memperoleh kebahagiaan yang abadi dan memperoleh keberuntungan agar kita tidak terjatuh dalam kerugian. Bagaimana kiat-kiat kita untuk menambahkan keimanan kita? Tadi disebutkan bahwa kelompok pertama yang mendapatkan keberuntungan adalah orang yang beriman. Untuk memperkuat dan menambahkan keimanan kita, oleh salah seorang ulama yaitu Imam Haddad, beliau menyebutkan dalam kitab Risalah Mu'awanah ada 3 perkara cara untuk menambahkan dan memperkuat keimanan kita. Yang pertama adalah dengan mendengarkan ayat Al-Quran. Karena iman manusia memiliki naik turun, ataupun iman manusia adalah iman yang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Iman adalah kan perkara yang tetap, sangat dipengaruhi oleh kuat ibadat dan lemahnya ibadat. Semakin kuat taat dan ibadat, semakin kuat iman seseorang. Semakin melemahnya ibadat, semakin melemahnya iman seseorang. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid ada 4 macam keimanan makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang imannya senantiasa selalu menanjak. Tapi iman hana pernah menurun. Siapa hamba Allah yang imannya selalu menanjak, tidak pernah menurun, yaitu para nabi dan para rasul. Ada makhluk Allah yang imannya menetap, tidak menanjak, tidak menurun, yaitu para malaikat. Karena mereka tidak diberi nafsu, mereka tidak diwajibkan menjalankan kewajiban-kewajiban, maka mereka iman yang tetap, tidak pernah berubah-ubah. Ada hamba Allah yang imannya selalu menurun, tidak pernah menanjak. Siapa mereka? Yaitu orang yang selalu bermaksiat, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Iman dalam dada, tapi maksiat jalan terus dan tidak pernah bertaubat.
Hanatam taubat maksud sabi-sabi maksud nya iman menurun sabi-sabi hana pernah menanjak. Ada makhluk Allah yang iman kadang naik kadang turun. Siapa makhluk Allah yang iman kadang naik kadang turun? Yaitu iman orang mukmin biasa yang kadangkala terjerumus ke dalam dosa, kadangkala memiliki semangat untuk beribadat. Uronyo semangat dan ibadat sehingga tanya dipengaruhi oleh hawa nafsu, terjerumus dalam dosa. Uronyo karena semangat dan ibadat iman tanya sehingga karena getanya dipengaruhi hai tak kontrol diri tanya roh dalam dosa, akibatnya menurun iman tanya. Jadi iman tanya kadang naik kadang turun. Inilah iman orang mukmin yang biasa. Maka karena itu untuk menambahkan keimanan dan mempertebal keimanan kita, sebagaimana disebut dalam kitab Risalah Mu'awanah, salah satunya dari 3 cara adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Karena dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang di dalamnya disebut tentang perihal janji Allah, hanya sebatas baca hanya tak mengerti arti, mungkin sulit untuk menguatkan keimanan tanya. Jadi jangan hanya asal membaca dan mendengar ayat dan hadis, tapi juga harus tak pahami makna. Tak pahami ayat dan hadis yang dalam ayat dan hadis tersebut disebutkan tentang perihal janji Allah, ancaman Allah, dan juga tentang perkara-perkara akhirat, yang mana semua itu dapat menumbuhkan dan mempertebal keimanan kita. Maka karena itu, untuk supaya kita dapat pahami maksud daripada ayat dan hadis tersebut, tidak mungkin hanya dengan memiliki kecakapan membaca Al-Quran saja. Paling tidak makna sepintas, makna secara umum juga harus kita pahami yang dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Itu cara yang pertama agar iman kita kuat dan semakin tebal. Dan juga dengan membaca dan mendengar dari para guru-guru yang mengajarkan kita tentang kisah-kisah para nabi, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, serta hukuman bagi orang-orang yang menentang para nabi. Yang memandung adalah bisa mempertebal keimanan tadi. Kemudian yang kedua, cara untuk mempertebal keimanan adalah melihat kebesaran Allah, kebesaran di langit dan kebesaran di bumi, dan segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan Allah, baik keindahan di langit maupun keindahan di bumi. Nah, istilah disebut tafakkur fil alam. Tafakkur atau tadabbur fil alam, barangkali dalam masyarakat kita sering terabaikan. Mandung tanyo nada lakukan refreshing, mandung tanyo nada lakukan yak meramin. Tapi sayang, meramin, refreshing dan sebagainya hanya sekedar jalan-jalan untuk ke ayam mata. Hana pernah kita bertafakkur, mencoba merenungi, mencoba memikirkan apa di balik keindahan yang kita lihat. Siapa zat yang menciptakan keindahan-keindahan yang menakjubkan tersebut. Karena hana pernah tadabbur dan tafakkur, maka iman kita akan semakin bertambah. Kadang-kadang tengah tayak meramin sembahyang di rumput tinggal. Wo yak meramin, wo yak senang-senang, karena terlalu lelah hai beda subuh. Wo yak meramin tinggal sembahyang. Wo yak kalan alam makin bertambah jauh daripada agama. Kadang-kadang tengah tayak meramin terjadi hal-hal yang Allah murkai pada diri kita. Yang memandung akibat kita meninggalkan tafakkur dan tadabbur fil alam. Coba kita renungi baik jauh dah pegah. Allah Nabi ujian. Dengan ujiannya Allah Nabi udip tanaman-tanaman, dari tanaman yang berbagai macam dan Allah beri buah-buahan yang rasanya berbeda.
ujin sama hana mame warna putih, pakan watai timoh bo memplang warna kuning. Pakan timoh bo tewan, bo timon tewan warna merah. Pakai timoh bo kaya yang lain warna lain lom dan rasanya berbeda-beda. Pakan yang diserap lebak limeng, haik di pemameh boh limeng tetap masam. Pakan yang diserap lebak kuyun, haik di pemameh boh kuyun tetap masam. Tapi yang diserap di boh kaya yang lain, di pemameh boh kaya lain. Nyoso yang pemameh boh kayanya sehingga berbeda-beda. Padahal penyebab timoh boh kayanya adalah yang sama, yang Allah turunkan dari langit. Yang entnan menteng tata dabbur alam, hana payah tajak yak merantau jauh-jauh, hana payah putren pangkai, insya-Allah menambah keimanan kitanya kepada Allah. Kiban Allah jadikan kitanya dari hana sampai na dalam rahim mak, dari setetes air mani dari urang si agam gesemai dalam rahim urang si inang tanya. Kiban Allah ciptakan kehidupan di alam rahim sampai watai katruk masa untuk keluar, truk watai untuk tubit. Anak kiban Allah diciptakan secara otomatis menan anaknya lahir langsung ba urinang yang na asi untuk keberlangsungan kehidupan anaknya. Etnan mentang tak coba renungi, pastinya adalah sabuh perkara yang menakjubkan yang hana sanggup diciptakan oleh manusia. Yang adalah tadabbur alam. Maka dia ditajak barang gaho, baik sekedar yang meramin untuk ke ayam mata. Benar tadabbur. Jak bateli, nekalan batai bebi raya, nekalan gunung, nekalan ialam kerung. Yang ini tak tadabbur, coba tak fikirkan, tak renungkan. Yang memandung bisa mempertebal keimanan kita. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat mempertebalkan keimanan kita adalah melaksanakan amal saleh secara teratur. Jadi nak kait melakukan amal saleh baik pelin-pelan, baik mejana mejantan. Melakukan amal saleh baik karena nak kepentingan atau pencitraan, melakukan amal saleh secara teratur. Kewajiban Allah wajibkan kepada kita yang kabalik berakal, laksanakan kewajiban tersebut. Dipuji orang, dicela orang, dapat tunjangan ataupun dapat bantuan, dapat segala macam citraan daripada manusia, adapun penghinaan sekalipun daripada manusia, kita tetap menjalankan amal saleh secara teratur. Itu yang bisa mempertebalkan keimanan kita. Maka nyan leh perkara haik ta jalankan, nyo keimanan kita akan semakin hari semakin tebal, malah khawatir naudzubillah semakin hari semakin menipis. Yang kedua, tujuan udip kita adalah untuk melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh adalah tujuan yang kedua udip. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Jadi beramal saleh adalah tujuan udip yang kedua. Karena tanpa beramal kitanya tidak akan mendapat sebab untuk mendapat rahmat Allah. Allah neputun rahmat ke zira hamba karena amal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tanpa melakukan amal, kitanya tidak akan mendapat rahmat. Ulama gegambarkan rahmat Allah ibarat ia getuangkan dari ciri. Alhamdulillah. Rahmat Allah ibarat ia getuangkan dari ciri. Adapun wadah atau gelah untuk menampung ia tersebut adalah melalui amal. Karena daya han merumpak rahmat Allah, menyahana tak beramal. Hamada dengan iman tok. Iman tok kitanya hana tak beramal, hansai pura akhirat tengok. Mana orang begah hirok yang penting atai baik kekal dalam neraka na tubit. Benar depu bahawa udip di akhirat jiuh tak beda dengan udip di dunia. Saboh manteng selisih ibadat siro hamba dengan ibadat hamba yang lain, truk 70 derajat beda balasan Allah sehingga di akhirat. Memang na orang marit kadang-kadang ira pasai kalam syurga manteng.
Ada aja kawak tampuh bro lang syurga pijit. Nyan haba betul ya haba ke gura-gura. Tapi di akhirat tengah tunggu Allah gebi nafsu katanya secara full. Gebi nafsu penuh ke katanya. Hansip le. Wadai dakalan orang-orang lain yang beramal saleh jioh ngendanya ratusan derajat kadang-kadang. Antara sabah derajat ke sabah derajat jioh ji nan tudung 500 ton perjalanan. Ni bayangkan nya 70 derajat jioh. 500 ton kali 70 tu. Yang kedum jioh. Nya orangnya je takun, ira pasai kalam bangunannya. Ada anak dapat tingkat pijit. Paling tak 2 buah ringan lebar ringan. Tina bangunan put tingkat. Tanya ikubah lantai 2. Nah, syaratannya ikubah lantai 5 atau lantai put. Mang ketinggai tak 2 ge kamu rumpak ke? Ya kira kamu rumpak. Anjir dah bukan hero pasal kan dalam bangunannya mentang. Asal kalam surga mentang. Dah aja kesat pam bijir. Nyan habai dunia jir. Karena ini dah banding sang-sang. Surganya lagi hotel biruan tu. Atau lagi Fuduya biruan. Urang balantai leh dengan balantai pun. Kan tinggal ge 2 ni ringan lagi kamu rumpak. Ide di akhirat baik tak bayang lagi nyan kehidupan jauh tak. Maka menyo katanya hana merumpak rahman Allah. Walau katanya nak iman lam dada, tamang syurga pasti ahli ge azab sekian trip lam neraka, tapi katanya han akan musabah dengan orang-orang lain yang nak melakukan amal-amal saleh ketika dalam kehidupan di dunia. Maka perlu katanya lakukan amal saleh sebagai tujuan hidup yang kedua. Amal saleh han mungkin katanya lakukan tanpa adanya ilmu. Ini lagi-lagi katanya perlu kepada ilmu, karena ilmunya pondasi dasar. Kibancara ta bangun sebuah bangunan bila bangunan tersebut hana pondasi, hana dasar. Tetruk bade BO ujian berat, BO angin karubah, karena hana pondasi, hana dasar. Maka ilmu menjadi pondasi, amal adalah bangunan yang nak diatur ilmu tersebut. Allah Ta'ala Nabi kesalehan sirah anik yang menjadi cita-cita dan harapan semua orang syik dengan sebab kesalehan orang syik tersendiri. Dipegah oleh Ibnul Munkadir salah sirah ulama salaf, Inna Allah la yuslih bisalahil abdi waladahu wa walada waladihi. Allah ni pesaleh dengan sebab saleh sirah hamba akan anak dan anak-anak keturunannya. Mia urundra ni perle anak bersaleh kunci ji bersaleh drole. Ha mungkin anak tanya gebi saleh sementara tanya kan merupakan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Ino letak orang syik perle anak berjuk kebut, perle anak bersematih, perle anak bersaleh, tapi hana pernah punya keinginan untuk merubah diri, untuk mensalehkan diri katanya. Lagi kepegah di tungku mana? Anak dah aja babut. Tanya dra hana pernah dabut. Sadar bahawa hana ingin anak lagi tanya. Tapi tanya hana tunjukkan contoh-contoh tauladan kepada anak bahawa pentingnya but, pentingnya belajar ilmu. Pulang tanya udip di akhir zaman. Ilmu adalah salah satu penyelamat tanya daripada fitnah di akhir zaman. Handa turi tak amal saleh tanpa adanya ilmu. Dan jadikan mendidik anak sebagai tujuan hidup kita. Pernah ulun baca salah sabuh tujuan udip ulama salaf, ulama-ulama awal, ma nakhtarul baqa fi hayati dunya illa li salasin. Kamu hanya memilih kehidupan di dunia kecuali karena 3 perkara. Pertama, li ta'limi auladina, untuk mengajarkan anak-anak kami ilmu agama. Yang kedua, li salati fil lail, untuk melaksanakan ibadat malam tahajud. Yang ketiga, li da'watin ilallah, untuk mengajak manusia kepada jalan Allah. Jadi tujuan udip urang jamun lain perkara tujuan udip. Hana panjang-panjang cita-cita urangnya. Yang pertama, anak tersampaikan ilmu. Yang kedua, melaksanakan ibadat, bukan hanya sekedar ibadat wajib, tapi juga memperbanyak ibadat-ibadat sunat. Yang ketiga, mengajak orang kepada jalan Allah. Yang tujuan udip urang awal.
Man urang awai tanya kupu tak ikut urang awai udip ba akhir zaman. Haba betul, tapi tanya sebagai orang mukmin bertayakini bahawa dunianya kan akhir dari segala-galanya. Dunianya adalah tempat persinggahan. Yang namanya orang mukmin pasti yakin na kehidupan akhirat. Pasti na kehidupan oleh kematian yang abadi. Jadi kan akhir segala-galanya kehidupan di dunia. Maka menyatanya yakin dunianya kan akhir segala-galanya, maka butuh persiapan-persiapan sebelum kitanya menuju kepada kehidupan yang abadi. Salah satu persiapan adalah mempersiapkan generasi. Kiban cara ada persiapkan generasi, tak ajarkan ilmu agama, ilmu yang farduin, termasuk ilmu masalah akidah, tauhid, termasuk ilmu masalah fikih supaya mengasah sembahyang, dan termasuk ilmu tasawuf supaya amal ibadat anak dan generasi kitanya terjaga berkualitas, bukan hanya ibadat asal-asalan. Maka heboh ilmunya, ilmu tauhid, ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf yang merupakan ilmu farduin yang mutlak harus dimiliki oleh setiap mukallaf, oleh setiap orang yang kagak bebankan syariat di Allah atas pundak orang tersebut. Maka sira orang si handlah kewajiban dengan Allah menyahana pastikan ilmu tersampaikan kepada anak-anak. Lagi pegah li pengurus TPA benar, hanjit dengan sekedar ke kontrol yang penting di rumah hana kai tubit, sementara anak-anak dalam tentai truk bertempat murno ilmu agama. Kadang-kadang itu biar rumah singgah bak rumah tetangga. Tubit rumah kadang dia kedai-kedai sama langa. Jadi harus pastikan anak tanya hadir bak majlis ilmu, baru gelah tanggungjawab tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar tepu sebagaimana gepegah oleh sebahagian ulama salaf, man la yu'allimu auladahu al-haqqa qad ya'tihi may yu'allimhul batila. Orang yang tidak mengajarkan kepada anaknya kebenaran, akan datang orang lain yang mengajarkan kebatilan. Anaknya gebi sabah fitrah li Allah, anak yang mentang ubud gampang tat menerima apa yang pertama kali dia dengar. Menyatanya orang si hana dapat dengar pun kali pertama kali ba anak kebenaran, nya akan didengar kebatilan ba orang lain. Sementara anak hanya pernah dapat soal ilmu agama. Terus orang lain dipurna kebatilan, nyan yang pun didengar, nyan yang lebih meresap dan lebih merasuk dalam hati anak tanya. Maka hati-hati. Yo galam anak tanya didengar kebatilan bak orang lain, sampaikan kebenaran-kebenaran, apalagi kebenaran-kebenaran tersebut hukumnya fardhu ain. Urangnya tungku baik tanggap remeh. Anak tanya hana ijak saho, anak tanya pergaulan ji hana luah, sering menyendiri, menyajih bermedia sosial, ini cukup berbahaya. Kebatilan-kebatilan orangnya le tersampaikan melalui media sosial. Kebatilan dan kemungkaran le tersampaikan melalui alat yang hanya ube palit jaro. Nyobrokan rusak anak min pada nonton TV raya. Mungkin Imerasia waktu nonton TV. Tapi orangnya rusak anak mit dengan benda ubi palit jaro. Kadang-kadang langkama hana itu biit, mengurusi hana interaksi, mengurusi hana pegahaba. Tapi jih berinteraksi dengan dunia lain, berinteraksi dengan orang lain yang mengajarkan kebatilan, karena katanya hana tak ajarkan kebenaran. Makanya harus tanya waspada. Urangnya tugas katanya orang si semakin berat. Hingga jamun hanya sekedar tak pastikan anak nak di rumah selesai. Orangnya hanjir. Harus tetap tak pantau dan tawaspadai. Pula punya anak tanya hana tak pegahaba, le menyendiri yang harus berlebih lem tawaspadai. Apabila dia memiliki benda atau memiliki media sosial yang jijik berinteraksi dengan orang-orang yang di luar keluarganya sendiri. Kemudian yang kelhe tujuan udip kitanya yaitu menegakkan kebenaran, wa tawasau bil haq.
menegakkan kebenaran. Kenapa penting menegakkan kebenaran? Ada beberapa dalil baik dari ayat maupun daripada hadis yang mana Allah memerintahkan kita untuk menegakkan kebenaran. Yang pertama, ayat yang mana Allah memuja umat Muhammad dengan sebaik-baik umat. Ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi umat Nabi Muhammad dipuja oleh Allah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Tapi baik dua baca ukunya, baik nantok. Sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak dengan perbuatan baik dan melarang dengan perbuatan mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bukan berarti turun ke jalan. Perintah ma'ruf dan larang daripada mungkar kan terlalu jalan. Kan jak binai pasi otai orang minggu, kan jak bateli otai orang minggu. Amar ma'ruf nahi mungkar tegakkan pada pribadi dan keluarga ini. Yang utama. Sebab dalam ayat lain Allah nakun ku ampusakum wa ahlikum nara. Ajak keluarga, jaga diri dan jaga keluarga daripada api neraka. Berarti perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar yang lebih utama adalah kepada diri sendiri dan kepada keluarga, baru kepada orang lain. Jadi yang syarat baru dianggap umat terbaik. Maka mengajak kepada kebaikan adalah tujuan udip tanya. Maka bunuh dalam salah sabuh leheboh tujuan udip ulama salaf, iaitu dakwah ilallah, mengajak orang kepada jalan Allah. Urangnya dalam masyarakat tanya pula masyarakat udip di kota, ajakan kepada kebenarannya ka jitakeun hanali. Sebab orang yang udip di kota-kota besar, orang yang ka awai truk akhirat juga dalam kiamat. Ada orang truk akhirat dalam kiamat. Di hari uro akhirat tengah atau di kiamat dunia, orang naksi hana bikin kegok, bikin kedro. Padahal di kiamat dunia. Tapi di kota-kota kawai kiamat dum, dalam kiamat orang kan naksi. Hana le bikin kegok, bikin kedro saja. Malah yang sangat tak sayangkan, padum-padum si belun yang kau likut hana salah long. Nah di kota besar di Jakarta mati urang sebuah keluarga karena kelaparan. Kenapa bisa di negeri Muslim ada satu keluarga mati karena kelaparan? Walaupun sudah hasil investigasi polisi, nah yang begahkan karena kelaparan. Jadi asumsi awal karena kelaparan. Yang boleh dan cok iktibar atau pelajaran di sini, begitu kurangnya kepedulian sosial umat Islam muranya. Hana mau tahu tanya kiban orang lingka, hana mau tahu kiban tetangga. Jangankan persoalan agama, persoalan yang menyangkut dengan perut mentem, hana mau tahu. Padahal Nabi sangat-sangat nekecam orang yang hana peduli kepada tetangga. Dalam sebuah riwayat Nabi nekun ma'amanabi, hana iman dengan lun, kata Nabi, mambata syu'banan wa huwa wajaruhu ja'ian wa huwa ya'lamu bihi. Hana iman dengan lun, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar, dan dia tahu bahwa tetangganya dalam keadaan lapar. Artinya agama sangat mementingkan kepedulian sosial. Kepedulian sosialnya adalah salah sabuh daripada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat mencontohkan akhlak kepedulian sosial. Sehingga dalam tabuh hadis pernah lun baca, Rasul ketika lih ne sembayang menyunakalan jamaah hilikat na urang lehe uro hanadih metaitai. Masa bersaca kan 3 hari berturut-turut hana hadir jamaah, nya Rasul tanya nyandung bentuk kepedulian sosial Rasulullah. Dia tanya si pulan ho kalhe malam hana hadir.
Yang ada kedi kejawab le urang oh si pulan ka tengah lam perantauan hanai kampung. Rasul nemu doa berselamat. Oh nya dipegah si pulan na di rumah. Rasul ni pakat ya sawu. Oh nya dipegah si pulan tengah sakit. Rasul ni pakat ya besuk ya kunjung. Ini adalah akhlak contoh mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah begitu peduli kepada masyarakat dan kepada tetangga dan sahabat-sahabatnya. Malah nak cerita alam ketika sahabat Rasul 20 ura sajan Rasul hana gua rumah getegur le Rasul. Sebab zaman orang zaman kan lagi tanya kan. Tanya dia ikut beutnya menyana 2 jam hana le beut katik tu tu. Karena semangat beut tanya beda tak orang zaman. Sahabat Rasulnya saking cinta tat ke Rasulullah. Na yang tua gua gemududam minan. Gedam minan di masjid masa Rasul gepreh pajan tren wahyu, gepreh pajan Rasulullah sampaikan hadis. Sehingga disebut dalam sebuah riwayat ketika na sahabat Nabi yang ke-20 roh na gua rumah, ni perintah li Nabi irji'u ila ahlikum. Tayawo le jawo le bak keluarga siat. Fa aqimu fihim dam pada malam. Wa muruhum perintah orangnya, wa allimuhum wa muruhum purna ilmu ke keluarga dan perintah keluarga kepada kebaikan. Jadi menyona sahabat yang kagemududam dengan Nabi hana gua rumah ni woi Nabi baik ada dengar buat tapi jak woi le purna keluarga dam ideh pada umur nak merumpak dengan ni begitu tingginya kepedulian Rasulullah kepada masyarakat. Artinya kepedulian sosial beliau sangat tinggi. Orang tanya umat Islam hanali kepedulian persoalan lagi yang jangankan masalah ilmu, masalah-masalah yang sangkut dengan perut mentang kadang-kadang hanali tamu peduli. Dengan salah sirah ulama dari Mesir, Syekh Mutawali Sya'rawi, beliau nekun dalam tabah ucapan beliau, seandainya laukana fi baladil muslimin fakiran, seandainya ada di negeri orang Islam itu orang fakir, fa'lam maka ketahuilah bahawa di sana ada orang kaya yang mencuri haknya. Sebabnya aturan Islam jalan, mungkin orang fakir di negeri Islam mati di. Menyana orang fakir dalam negeri Islam irumpak mati gara-gara dia, yang tanda ramai orang kaya yang cu hak gaknya. Hak gaknya hana disampaikan. Apakah hak zakat atau hak infak yang lain. Maka hanjit tayo negeri orang Islam yang diajarkan landasan agama di Rasulullah. Salah satu contoh akhlak Rasul itu kepedulian sosial. Kok bisa di negeri Muslim bisa orang mati kelaparan, bisa orang hana tersampaikan ilmu. Ilmu agama adalah sebuah hal yang penting yang harus tak peduli kepada orang lain meskipun kadang-kadang orangnya orang hana terturi. Dalam kitab-kitab yang kita nyebut di dayah ke ajarkan. Kita kalau dengan mata ulai nak orang salah waktu ke sembahyang wajib tegur. Tak kalau dengan mata ulai ketika ke sujud orang sembahyang naik dicak bak kaki yang wajib peringat supaya mangat ke sembahyang lain mangat sah ibadat katnya. Yang bermakna mendu. Artinya ilmu yang nak tanya hanggebi untuk diri sendiri tok harus tak sampaikan ke orang lain. Nangon syaratnya umat Islam yang lain hana sah ibadat tak ajarkan tanya yang kaum ilmu. Jadi hanjit hana saling mengingatkan termasuk dalam persoalan ilmu agama, kan hanya persoalan kehidupan sosial yang lain tok. Maka karenanya pu yang kagak adakan le pengurus TPA dan menaisil le perangkat-perangkat desa gak adakan musabakah yang lainnya rupa nya tak lain adalah dalam rangka untuk memotivasi adik-adik anak-anak kitanya agar timuh semangat dalam duit. Sebab anak-anaknya dia harus terhibur dapat kad buat sampai-sampai pihak dalam agama tanya hendak paksa api untuk memaksakan anak harus bertanam ilmu dan pasal ilmu 24 jam
na kesempatan. A'ti kulladzi haqqin haqqahu, kata Rasul. Setiap manusia na hak, giyubi hak masing-masing. Anak mit na hak men. Hari tabi hak anak mit, cuman be abih watengan. Dan tanya orang si harus tak dorong. Menyo tanya hana tak dorong, anak mit lagi nyo kamrumpok juara bak beut. Tapi wate di rumah urang ron hana tem puja anak, malah lebih ne puja anak-anak yang uronyo jid kesebab gadah keberkahan ilmu. Orang si hanale memuliakan gure anak. Nya baik salah mufhum. Dum pegang berjelas kan makna ji pemulia ino berarti berniat juk materi kan benar. Le terjadi dalam masyarakat bacut na rhet jaro gure bak gepurno ane, bacut na roh gedhet ane tanyo. Kadang-kadang nyan je kesebab tak perkara gure yang mengajarkan ane tu. Nya memandung je kesebab gadah keberkahan ilmu kepada ane. Nah, dua perkara yang bak urang jamun hanale uronyo. Nya so pegah Kiai Hasyim Asy'ari pegah. Kiai Hasyim Asy'ari pada utun lah masa Golongan Indonesia Merdeka. Kepegah le Kiai Hasyim Asy'ari na dua perkara yang kagadah bak wali murid lawetnya. Bak murid dan para wali murid. Pertama tanya hana takwil le watena salah gure. Anda mana takwil? Takwil bahasa Arab. Mana takwilnya bahasa Arabnya tak cari alasan. Urang awai wate gure salah, han gepe salah. Pu yang gepe but le gure, ge cari alasan. Mesti contoh no, contoh yang lebih dekat. Bang sumbut gure kagedet-det. Hanam bu alasan, kakenang det. Kagi udang tanya lalauro. Nyan menyo urang buat jamun gecari alasannya mungkin tang gurero ku nakaru irmo. Nyo gepubuak genyo tang nyo na masalah irmo. Kadang kalau le mubu pi. Kadang luar rumah mana anai magul le rumah ke kag besar hong kena buat tanya. Jadi hana gecok kuap. Orangnya beuk salah gure. Tacok kuap, malah na kadang-kadang tempat yang sampai dah pegat pelaporan ke polisi. Nyo ke akibat jih gure leweknyo hang getijit le didik karakter, tapi hanya sebatas menyampaikan ilmu. Padahal salah satu keistimewaan buat model daya pendidikan karakter, kan hanya pendidikan menyampaikan ilmu. Sebabnya pendidikan hanya sebatas menyampaikan ilmu. Nyoron na media sosial tinggal buka Google, lebih malin Google lah. Ada yang mak gureh tiga ke dua ke, hana tinggal Google dalam dua. Puyan dah tulis nan mandi tebit. Tapi yang membuat pendidikan daya istimewa adalah pendidikan karakter. Tarbiyah dalam bahasa Arab. Tarbiyahnya adalah pendidikan karakter. Bukan hanya dengan mengajarkan ilmu, tapi memberi contoh dan juga mendidik dengan cara-cara yang kadang-kadang membekas bak anak didik kita nyonya. Nyatanya hang getije pubut le sira gure ketika watena kekerasan getanyo adu gurenya melanggar dengan undang-undang kekerasan sehingga mengakibatkan gure hang getije didik le karakter. Makin banyak cara je sira gure kemana-mana anjek si, tapi getanyo urang si punya kebijakan. Kadang-kadang anak tanya rumahnya anak yang haik tahiroli. Menyo tanya kan tiga kadang tapok. Roh taglung-glung. Mamasak gure geret jaro tiga bak gepurno anak tanya. Lagi tanya ka merasa kecewa dan tak pegat pelaporan segala macam. Sebab anak tanya yang turi draw tu. Gok hana sodong. Anak tanya draw tanya yang turi. Pekeh anaknya berat wateta didik atau mudah. Dimudi nak pernah diro wali ketika dia daftar anak. Dia lapor li awak petugas. Mungkin refleks hana sengaja. Le daftar anak. Le ayahnya baru getubit dari kantor sekretariat le daftar anak. Gekeun bak mak. Lagi terpinah gunung atu le. Yang padahal baru rafun gekeun bak mak secara refleks lagi dipinah gunung atule. Artinya apa tra? Anak gak nyanyin anak kam beban kalau lagi gunung atule ke.
Mam yo anak tanya kalau lagi gunung atau ulai geduk 3 legure atau didik tak cok masalah. Itanya gunung yang dianggap. Kurang haik le muda tadidik haik le dah purno. Mang gure retsu ketiga, rejara tiga je ke masalah. Jadi ji cara yang bijak. Nyana gure yang keterlaluan, gurenya kena gure ya tinggal lom napat dalam pur. Tak pegah, tik juga hoi pakan laganya. Tak cari solusi, pu penyebab, cari untuk pecahkan masalah secara kekeluargaan. Nah cara-cara yang bijak, baik sampai membuat gadah keberkahan ilmu ane kita. Ane yang kedua kepegah le Kiai Hasyim Asy'ari yang kagadah ba urang bet lawitnya, iaitu menutup aib gure. Nya hanali dan malah kadang tanya je ke urang yang pertama mengumbarkan aib gure tu. Nekalan akhlak dicontohkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah seorang ulama besar. Beliau hidup di akhir abad ke-6, abad ke-6, abad ke-7. Beliau ketika mendatangi guru, beliau bersedekah di jalan, lih bersedekah gelakai ba Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Tujuan kamu sedekah untuk makbul doa. Sebab salah satu cara makbul doa, ya kalau kita berdoa ba Allah, tak buat kebaikan. Bersedekah termasuk kebaikan. Imam Nawawi ada kena jak bak gure, gemu sedekah bak jalan ke urang-urang yang nak bak jalan. Ana gelakai ba Allah, ya Allah, nutup aib gure bak long dan background pegadah keberkahan ilmu gotnya daripada lu. Nyamban ga ajarkan le ulama awal. Itanya malah sebalik ji. Ilmu aib-aib yang nak bak gure, tanya yang gembar-gembor nasabahnya. Tanya yang viralkan. Nya bendepu salah satu penyebab gadah keberkahan ilmu. Pulang tanya wali murid, pada depu tungku yang semubut anak tanya nak aib, pada aibnya kadang ada di peloton yang kau liket. Kadang gak yang kau taubat, barangkali gak yang kau terima taubat oleh Allah, kuputang ke bukit lah mendawai. Yang penting ke anak tanya nak purna tanya, mihana purna selesai. Yang penting purna kebenaran. Obatnya kira manusia, gurainya manusia cikan malaikat. Gurainya manusia cikan Rasulullah. Tentang salah. Salah agaknya, mi agaknya urangnya akan kembali kepada kebaikan yang ditanya masyarakat baik tacok kuap ke sebab sehingga nya dua bohal yang urangnya le kitanya kadang-kadang otena bak gure, baik gure ro langsung atau gure anak, kadang-kadang hana tim jaga li. Maka dinyanyi ke salah satu penyebab gadah keberkahan ilmu ba ane tanya. Kemudian dalam ayat surat Wal Asri tersebut, Allah hanya singgung menjalankan kehidupan dengan rasa syukur. Tapi yang hanya singgung inan wa tawasau bisabr, menjalankan kehidupan dengan penuh kesabaran. Artinya yang paling rentan dan yang ban-banyo Atena ulama-ulama tanya yang sakit, Abu Blam Ladih, ya kalau menua ba Allah, sakit trip, menansid abu-abu yang lain. Kelompok yang hana senang ke gure-gure, yang tanda hana betul, sakit tapi saat payah mubat. Menyong ngena sakit, ngena bala, necok ke ukuran hana betul. Berarti yang paling betul bakran Fir'aun. Fir'aun bertoton hana sakit. Fir'aun sibah betul, berarti Fir'aun betul. Budak depu tanya bahawa udip dunianya kan udip untuk mendapat balasan. Udip dunianya hanya udip katanya untuk mengikuti ujian. Udip persinggahan. Dalam sebuah hadis naurun tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu balaan. So manusia yang paling berat menghadapi bala. Penusul oleh Rasulullah, al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat menghadapi bala, merasakan bala adalah para nabi, kemudian orang yang mirip dengan nabi. Yang mirip dengan nabi yaitu orang saleh, ulama, orang-orang yang mengajarkan ajaran nabi.
Jadi Nabi dan orang-orang yang mirip dengan Nabi yang orang yang paling berat menghadapi bala dalam kehidupan. Kemudian Nabi melanjutkan hadis puno, fayubtalar rajul ala hasabi dinihi. Manusianya gebi bala ge uji oleh Allah menurut agama. Fa in kana dinuhu salban, menyo agama ji kuat keras, istadda balauhu, bala pun keras. Tapi menyo agama ji lipeh, ringan atau lipeh, maka gebi bala menurut agama. Artinya semakin kuat danyo dalam beragama, kuat iman danyo, ujian Allah semakin tinggi. Maka hanjek ukuran tira orang yang gebi kehidupan hana sejahtera oleh Allah, padahal takalan ngaknyan orang taat, takalan ngaknyan orang hana merusak kehidupan gop, takalan ngaknyan orang yang senantiasa dijalankan ajaran agama, tak cemooh lagi danyo tak pegah nyan orang hana betul. Bukti ji ka musibah tapi bukti ji ka berusaha balik tutung kedai ka tutung rumah, berusaha balik tutung kedai yang ka hanajit padi. Tapi gaknya secara zahir tak orang menjalankan agama, yang bertatupu Allah sedang mengangkat derajat mereka. Sebab kata Allah gebi bala ke sira hamba, cara tanilai balanya pu itamang dalam ujian atau hukuman ataupun Allah untuk tinggikan derajat, leboh cara nilai. Idza sabarta, apabila kitanya sabar, idza ghadabta, apabila engkau marah ketika datang bala, fa'lam annaha uqubatun, bahwa balanya adalah uqubah, hukuman Allah. Tapi miawate truk bala kitanya sabar, nyo adalah untuk menghapus dosa, kafarah. Sabar dalam menghadapi bala na dua bo. Ada kala sabar pun kun, ada kala sabar wate hana moho seli, sabar je ikut. Cuman paling rendah. Itanya biasa wate hana moho plung le, kena ukul le urung ala ka sabar. Putak kakarat lo. Yang sabar wate kena li. Mani pada datang tagai. Je si sabar yang paling gut wate ta hadapi ujian dan bala, fungkon ta sabar. Nyo hanya orang-orang pilihan yang sanggup. Kemudian yang ketiga, ketika datang bala, kita nyo ridha hati. Nyo ridha hati ketika datang musibah, nyo musibahnya untuk keangkat derajat. So orang yang ridha hati ketika datang musibah hanya para nabi dan rasul. Nyo kita nyo biasa syok. Tetruk musibah syok. Pumantang yang hana menyenangkan kita nyo pasti syok. Duduk karena tanya nak iman lah mati, gepi ingat le tumpu, gepi ingat le orang tetangga, gepi ingat le keluarga, hanjit lagi nya tanya orang mukmin, mandum nah hikmat baru mulai hati kita nyo terlatih bacut-bacut untuk menerima ujian tersebut. Maka tanya hati merida wate truk bala, pasti syok ile. Maka ino keimanan yang akan mengantarkan kita nyo kepada kita nyo mampu bersabar atau hana mampu. Maka menjalani udip dengan penuh kesabaran, nyo satu keniscayaan hana pakse, karena dalam udipnya pasti Allah akan menguji tanya. Semakin kuat amal ibadatnya, semakin besar ujian. Sabar mau tidak mau harus terjalani kesabarannya. Makanya yang dipingat oleh Allah dalam ayat wa tawasau bisab. Oh pun lagi cara udip tanya baik payah sabar, hana cara tetap nak sabar. Si kurung-kurung sabar dalam menjalankan taat. Pada bedah dah pubut sembahyang, dah bedah subuh, dah bedah tengah malam, dah puasa, dah tendu, kan sabar sih. Mandum harus terjalani dengan kesabaran. Hana cara hana dengan kesabaran. Maka tiga tu lembagah bala dalam kehidupan kita nyo sehari-hari nyo adalah sesuatu yang memang hanapat tak elak. Maka karenanya getanyo jalankan kehidupan dengan, karena Allah punya hikmat dan punya tujuan yang baik di balik setiap ujian dan musibah yang Allah berikan tersebut. Udip tanyo sehari-hari hana lupah daripada puit perkara.
Cuman ulama ajarkan dalam menghadapi petanya orang mukmin, salah satu yang tak imani adalah meyakini takdir Allah, jalan kepada getanya apakah takdir tersebut takdir baik atau takdir tersebut takdir buruk. Ini takdir Allah ke getanya hana bisa lepas. Allah gehukum getetapkan takdir getanya. Ada kalanya ditakdirkan tanya berada di jalan taat. Ada kalanya ditanya ditakdir oleh Allah berada di jalan buruk, di jalan maksiat. Ada kalanya Allah menghambakan diri kepada Allah. Kiban cara tak hambakan diri kepada Allah, misalnya tengok dalam taat. Cara hambakan diri kepada Allah, yakini tanya dalam taatnya adalah karena karunia Allah, bukan karena keahlian, bukan karena kepandaian, bukan karena ada kesempatan. Nampak maksudnya? Watai roh puput taat, roh sembayang, roh jamaah, roh yak berat, roh yak ikut majlis zikir, roh bersedekah, roh puasa. Tanam keyakinan dalam hati, apa yang saya lakukan ini karena anugerah Allah, bukan karena kepandaianku. Sebab dum orang yang nak ilmu hana roh beramal. Dum orang yang ilmu pas-pasan beramal luar biasa. Dum orang yang rumah di samping masjid hana roh ikut jamaah. Dum orang yang rumah jauh gemetateh-tateh roh ikut jamaah. Dum orang yang rumah jauh lam seput dengan sente gejak dia ikut majlis ilmu. Dum orang yang lepeng hana roh sedekah. Orang yang utang rata sago peng untuk bersedekah. Yang memandung anugerah Allah, taufik ke. Taufik gebi kekuatan ni Allah bak tanya untuk mampu menjalankan taat. Itu taufik. Maka bentuk penghambaan diri tanya kepada Allah yang sejati, ketika tanya roh dalam taat, yakinlah bahkan taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, watai tanya dalam kondisi maksiat. Tengah taat pasti tengah lama maksiat. Kiban cara tak hambakan diri kepada Allah, tak nampakkan bahawa tanya betul-betul hamba Allah yang sejati. Watai saat tanya sedang dalam maksiat, cara jih jangan membiarkan diri dalam maksiat, tetapi cabut diri, cabutnya tanya tengah berlangsung maksiat. Mana cabutnya saceh tasudro dari maksiatnya. Penyatanya hanali berlangsung lang maksiat. Maksud jamun, maksud baro, maksud bernegau katanya anggap nikmat materi. Sehingga yang berani kun bak hana nikmat sagai udek pun. Nyo kamu tonton dengan hana nikmat sagai. Padahal apapun yang terpuji akibatnya itulah nikmat. Maka dalam konsep agama nahi, tapi gebi bak orang yang bermaksiat kepada Allah yang hana kepenan nikmat, tapi mesti kekun istidraj. Istidratnya bahasanya gepelurung ni Allah. Maka orang mukmin pada Allah gebi bala dan musibah dianggapnya warning dari Allah untuk supaya tanya kembali. Sebab tanya hana gebi bala, hana gebi musibah sagai ujian baktikula masa legebi pelajaran langsung uji kan ujian. Yang namanya ujian ada yang katrik tak belajar katanya. Ujian ektanas atau UAN tu, ujian akhir nasional. Tu uji tanya dalam kondisi sulit, ke dalam kondisi lapang. Urangnya tengah lapang, tengah mangat, tengah pu, tengah pu yang perlena, tengah sehatnya dupu gede. Dalam kondisi lapang kibar, termasuk akhlak. Akhlak sira urang yang tanya kalan akhlak gaknya betul hana betul. Kalau dalam kondisi tengah sempit udik. Tanya kalau sira urang betul-betul lembut, hana gampang marah dengan Allah dalam kondisi lapang. Maka dalam kondisi sempit baru Allah ingatnya. Kemudian berkenaan dengan masalah sabar lemah. Dalam udipnya, legetanya di samping tayakini bahawa nyo adalah nanggro cobaan dan yang sedari dengan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Maka sigatun ilmu pengetahuan juga sangat butuh kepada kita nyo agar udip kita nyo
betul-betul memiliki tuntutan yang sejalan dengan garis yang kagak garis dalam agama. Kemudian bapa dan umi ayah memandum yang dirahmati Allah. Jadi begitanya lang udipnya juga baik sagai-sagai tapi diuhdro daripada sikap husnudzan. Karena dengan pu yang gebili Allah dalam kehidupan si Allah berfirman, ana bidzanni abdi bi, lun menurut yang didzan di hamba kelun. Didzan baik maka baik, dan buruk maka buruk. InsyaAllah ani akan berpujrah li Allah. Na doa amalan longjok menyerah ni anu batat hal lah rumah. Anu batat yang hani tim berubah li kabih cara. Walau ayatnya turun ke Nabi Muhammad, tapi ayatnya berlaku secara umum. Baca ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, hirtuh duaga tip uram nyana anu kana semati dan anu yang batat insya-Allah akan gerubah hal ya Allah. Akan gerubah hal je ke anu yang jero, je ke anu yang semati. Nya butuh si kesabaran dalam menjalani dan nasabah doa tu yang uronyo cukup lera Allah. Zakai kugo. Pihak yakin kan? Han yakin han apu sebab dia yang mana prinsip. Menggerau di tandam lelaki urusan lelaki kau gerau di tandam nak kata ke merumpak si kira Allah Tuhan malaikat doa malaikat makhluk maksum, makna maksum terpelihara terjaga hana pernah bermurka kepada Allah. Mana agak malaikat harut marut yang tabah agak yang kenyang agak lain hana yang karena kagebi nafsu, yang malaikat lain yang hana gebi nafsu dia doa mentang kagak berak umrah-umrahan. Ya umrah-umrah bak menjanji mendoakan le gede. Pegah dalam baurnya doa kerau tu gede. Tu gede dua dengar dan le tanya. Jadi golom hana gem doa mendang kagalak ge pegah. Pulang menang doa tak si mantap bohnya pegah. Rekam dalam kiri nyo kakuring bak masyarakat. Pele bertertunai hajat tanya putruk hajat gop. Nyotruk hajat gop ya insya-Allah hajat kita nyotruk. Malah gepegah oleh ulama tanya putruk hajat orang lain ada hana ikhlas merumpak pala. Tapi kan pahala beramal, pahala menyenangkan orang lain. Kalau bantu gop, haitem ikhlas tapi karena orangnya nak pernah khianat drone mesti. Karena orangnya nak pernah fitnah drone, haitem ikhlas bantu ju. Pahala beramal, pahala bantu hana merumpak karena hana ikhlas. Tapi merempak pahala yang kedua itu menyenangkan orang. Mesti lepas kecil ke patok dalam kampungnya kalinya dia dalam sedekah kan yatim kutip peng sertu ribe depo. Kekun le urung sertu ribe le than yatim ikhlas. Hai te ikhlas nak pujuk baju. Merempak pahala kedua itu pahala bersenang orang. Menajik selawat ke Nabi hai te ikhlas. Merempak pahala merempak pahala bersenang hati Nabi. Sebab setiap selawat yang kita bacanya berputruk oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi nak amalan-imalan yang mentang pertemuan singkatnya hanya kapi kaitan kiblah. Nak cara untuk bagi pray, bagi hadiah. Rasanya mentang dalam tausiah singkat kalinya tentang 4 perkara yang menjadi tujuan hidup. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan dapat kita amalkan. Selanjutnya sesi tanya jawab mana? Sesi tanya jawab silakan Umi dan ayah bertanya apakah berkenaan dengan materi saya ataupun persoalan-persoalan lain yang menyangkut dengan masalah agama. Yang mulia Abi, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sidro ayah nani lepo masih di bawah umur. Tapi anak jabu tiap hari keluarnya sementara sembahyang. Mungkin selamanya oleh guru-guru dalam beut atau dalam ceramah gepegah sagai wajib tak perintah sembahyang ke anu. Padahal dalam hadis-hadis
Bukan hanya sembahyang yang wajib. Fitruk harim sih, pakan harim karena tagak dalam keding. Jadi harim na yang harim li aini karena diri ji. Na yang harim karena faktor-faktor lain yang dapat harim pu halu. Pi pakan harim gara-gara kamenyan hana dalam keding buat po. Gara-gara kamenyan ada cu nya diri kameng halu. Bui harim. Bui ada ibitat be. Harim sih, nya harim karena diri ji. Na urim sedekah bui katanya. Apa motor harim sih. Nak kameng. Sia kameng tatagun lam, tasia lam. Tatut tapanggang lam. Harim sih gara-gara hanai dimpo atau tacu tago. Jadi na harim karena diri bendanya, na harim karena faktor lain. Hanya harus dipahami. Jadi melakukan hal-hal yang gelap. Ada satu pertanyaan lagi ya, Bi. Bagaimanakah hukum seorang perempuan yang tidak mau mematuhi perintah suaminya dari bidang akidah? Karena berbeda ulama awai sabo hal yang you perhatikan bak siro urunsi yaitu akidah gurean ini. Ini adalah hal pertama yang harus diperhatikan oleh urunsi. Harus bisa diyakini atau minimal memiliki dugaan yang kuat bahawa gure anak yang ajarkan ilmu ke anak tanya berada atau akidah jalan yang benar. Uronyo untuk tak ukur indikator sira urang berada di atas jalan yang benar, hanjit dengan semata-mata Islam tu. Nya masa Rasulullah anta muslim, kamu muslim selesai, kaman di. Ya'simu dima'ahu wa amwalahu wa ampusahu. Kemenang dia buat dalam hadis, orang yang kai kenroi muslim kadi iman, nya jiwa jih terpelihara, darah jih terpelihara, harta jih terpelihara. Orangnya tanya udep belah abad kanga masa Rasul. Kali barasa Rasul nuwa Allah. Belah abad ka selang masa getanya dengan masa Rasulullah. Islam yang truk dari Rasul ke getanya, Islam dari riwayat-riwayat. Sahabat pu yang didengar abad Rasul riwayat ke generasi ukenyan riwayat ke generasi ukenyan, duduk truk lemah pikiran tulis kitab, tulis pu yang didengar abad hadis, dijelaskan makna-makna hadis, makna-makna ayat, maka timoh ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain sampai truk ke getanya orangnya. Jadi karena istilah haji ajaran Islam yang na uronyonyo kamu jaro-jaro namanya pakai bahasa istilah kali dari mulut Rasulullah langsung terdengar, maka indikator sirara orang berada di jalan kebenaran hanjit dengan Islam tu. Sebab dia tak yang mengatasnamakan diri Islam, tapi kadang-kadang ajaran-ajarannya tidak mencerminkan ajaran Islam yang diajarkan di Rasulullah. Letak orang yang pegah roh Islam dan pegah roh ikut Nabi, tapi akhlak hanagi ikut dari akhlak Nabi. Nabi hana lagi begape-begape orang. Nabi hana lagi bedesat orang. Kadang-kadang dia gampang biuk nah hana betul dengan kata begape. Jadi orangnya lima buah indikator sira orang berada di jalan kebenaran. Pertama dia Muslim. Yang kedua dia akui roh Muslim, dia harus Sunni. Karena nak kelompok yang hendak akui roh Sunni, nanti kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah. Nah, hendak akui roh Sunni, Mu'tazilah hendak. Orangnya nak kelompok yang masing-masing pegah roh Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kadang-kadang buat kriteria karakter kan hendak menunjukkan ke Ahlussunnah. Maka lega akui roh Muslim, ga akui roh Ahlussunnah, alian hansip lam etnan, payah ga akui roh akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Lega akui roh Maturidi atau Asy'ariyah hansip etnan lam, harus ga akui roh gaknyan pencinta tasawuf. Sebab nak orang yang pegah roh Ahlussunnah, pegah roh Asy'ariyah, tapi ke ulama-ulama sufi gepegahnya penyembah kubur. Nah yang di dunia mengatakan bahwa ulama-ulama sufi yang gemar ziarah-ziarah kuburnya adalah penyembah kubur. Jadi pertama Muslim, yang kedua Sunni, yang ketiga berakidah Asy'ari ataupun Maturidi, yang keempat
cinta kepada sufi atau tasawuf. Yang kelima, bermazhab dengan salah satu mazhab yang keempat. Yang miona peut bohnya yang dugaan kuat orang tersebut berada di jalan yang benar. Ajalah yang. Ini kembali ke persoalan mana? Terkini dalam rumah tangga beda aliran ngandanya. Yang kiban beda aliran. Yang hanjit tajawub secara umum. Payah tak periksa ile beda ji sampai kiban. Oh beda hanai baca kunut ote subuh. Mio sekedar hana kunut ote subuh, mentang nak terjadi khilafiyah lang kuat bawah mazhab. Nyan hana bisa mengakibat kepada fatal. Dan hanjit tanya ote cerai permoh gara-gara hana kunut subuh. Mio memang perle bersama-sama kunut, wate tan pinang jamun datanya. Elok nak pinang ro, kena baca kunut ro tu. Harus benar. Jadi beda aliran hanjut serta merta katanya tak anggap tanya hanale seakidah dengan permo. Harus kala nilai berdetil. Itu contoh long nak lain. Akidah permo tanya Tuhan di langit. Nya sekedar dipegah Tuhan ada aras. Nya orang hanaje kafir long. Tabaklah Al-Quran lukun Ar-Rahman ala arsy istawa. Tapi menjadi pegah Tuhan ada arah geduk lagi tanya du ada kursi. Nyo yang merujuk kafir. Tapi menyaksikan Tuhan ada arah. Nantok pipi waju. Baik pegah penjelasan Tuhan ada arah. Ya je kafir rungkun Tuhan ada arah. Hanjir tabala Al-Quran nak pegah Ar-Rahman ala arsistawa. Tapi menyakai pegah Tuhan geduk. Pula menyabaca bahasa Arab tok. Ar-Rahman ge istiwa ada arah. Nantok ikunnya hanjir kafir tu. Tabakna Al-Quran. Baru je kafir mengipu sama lagi manusia. Nya punya permoh katanya memiliki keyakinan Tuhan gedu ada arah lagi manusia du ada kursi. Nyan putuh tali putuh nikah je kecerai tanya langsung dengan permoh ketika jika memiliki akidah lagi nya. Nya nak payah kecerai le jika cerai. Sebab salah sabah yang membuat terpisah putuh hubungan nikah iaitu berbeza keyakinan yang sampai je ke kafir salah sira pasangan lain. Tapi hanya sebatas pemikiran gatnyan, sebatas masa hanjut kauri nuju hana kunut subuh sinainan laga sembahyang tarawih 8 nyan perbezaan ni hana truk kepada menjerumus kepada rusak akidah. Cuma tak ikut urut model menan menyolang berjamaah makruh hukum ji sembahyang sah makruh. Dan permoh yang berbeza akidah dengan getanya menyo akidahnya hana sampai merusak keimanan gatnya nyo hana je kepupu. Omnya dah perintah le tanyo bila ge tanyo hang patih kiban je kena nusyud baru anggap ketika yang nak kaitan dengan hak suami. Contoh yang nak kaitan hak suami mesti lagi hak suami masa malam kena bersama permoh item yang nusyud. Hak suami masa legatnya pelayanan dari permoh ke, tetapi pelayanan selama hana maksud ke Allah han dipubuatnya nusyud. Adapun berkaitan dengan akidah dan persoalan batin, persoalan hati yang tak ada beda akidah selama hana beda je ke kafir, beda keyakinan, beda akidah, beda keyakinan selama hana je ke kafir. Nyo hana anggap nusyud. Tabah hana kaitan dengan lako ya. Baru nusyud mia urinang hangga patih lako ba ata yang sangkut baut dengan lako. Umpam saja. Mesti lagi belo baje hang patih. Mesti gatnya galak ke jilbab hitam. Ke lako ka belo yang pink mentang. Kan item galak yang pink belai hitam mentang netral bacuk warna doh je dah pakai. Nyo pink dia tajak coro dutat. Nya hangga patih lako ba belo jilbab kira nusyud. Ya hana nusyud kerana masalah pakai jilbabnya hana sanggup bau dengan hak lako. Puna je ke kurung lako gara-gara agaknya pakai jilbab hitam. Pujuk ke kurung lako kelebih lako gara-gara agaknya pakai jilbab warna pink. Jadi tiga nusyudnya adalah isteri melanggar hak-hak yang nak kaitan dengan hak suami. Tidak mematuhi suami yang berkaitan dengan hak-hak suami yang baru kira nusyud. Bohong ah?
Habis. Kabeh ni. Kabeh mudah-mudahan bermanfaat. Tabai madabut ante wate. Kayaknya dabut berhabis mandum si malam. Mungkin nanti wate yang bernya tetap berlanjut. InsyaAllah hana belum sampaikan ilmu na guru-guru lain juga yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan Ibnu Mentang dah tutup kajian tanya pada malamnya. Belum piban dua dah kengon. Tak yang maghrib itu rumah. Amangan waji mukli dengan dua benda aja dua dah kengon. Ayam maghrib tu rumah dengan 2 baje berangkat kena. Alhamdulillah Mentang sip na kekuatan lebih dari Allah sanggup sip untuk mengadakan temu ramah dan tatap muka dengan organisasi perempuan yang ada di kampung Nagaran. Berasa yang Mentang pertemuan dari pada malamnya mudah-mudahan dari kepada Allah lebih manfaat ilmu yang kali kita yang pelajari dan kita sampaikan saja. Dan bukan hanya sekedar manfaat ilmu tapi juga lebih taufik kekuatan yang Allah untuk mampu mengamalkannya. Kenapa tak terakhir? Kenapa baca doa? Enggak lagi baca doa, baca kan baca doa. Tapi baca doa. Baca doa ni. Dia baca doa tapi nak jalan cara bagian. Dia baca doa apa ni? Ya minhumul amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Allahumma zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.